warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, di sini sudah hadir Ketua BPKD Bapak Haji Ermanu, para Ketua RW 13, kemudian RW 11, 9, ya, 12 juga. Luar biasa silakan kita hari ini. Suaranya mati-mati nih, Pak. Bismillah. Assalamualaikum Kiai. Sehat. Mohon maaf lahir batin ya Allah. Sehat ya. Di sini juga hadir perwakilan dari KIP Koperasi Nafromai, hadir Ketua KIP Bapak Haji Syabuddin Latif. Kemudian dari kecamatan, selamat datang Ibu, sudah mewakili kecamatan bagian Dikmental ya namanya. Dan bapak-bapak ibu sekalian tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita semua baru saja menyelesaikan ibadah agung kita di bulan Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Allah beri kesempatan kita menyelesaikan Ramadan kita yang kemarin. Semoga dari sekarang kita berdoa semoga dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Kalau menurut ulama ada 3 misi utama Ramadan para bapak ibu. Pertama, kita lulus dengan sertifikat orang bertakwa. Yang kedua, kita bisa menggapai Lailatul Qadar, dapat minimal ikut beriktikaf. Yang ketiga, kita lulus dengan diampuni dosa kita sebagaimana janji Allah melalui Rasulnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu 3 misi utama kita kemarin. Jadi kalau pesan para ulama sih minimal salah satunya kita dapat. Entah jadi orang bertakwa, entah dapat Lailatul Qadar atau diampuni dosanya. Kalau tidak dapat sama sekali, 1 dari 3 itu menyesalah. Demi Allah menyesalah. Itu nasihat para ulama kita. Sehingga semoga kita bisa memaksimalkan, dan sekarang ini waktunya kita sering mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita hari ini insyaallah adalah silaturahim dan halal bihalal BPKDI. Jadi ada beberapa agenda, nanti kita pembacaan secara Quran oleh Akhina Fathah Mubina atau Binan, kemudian sambutan Ketua BPKDI oleh Bapak Haji Ermanu, kemudian sambutan pembina BPKDI oleh Wali Kota Jakarta Timur Bapak Anwar yang diwakili oleh pihak dari Kecamatan Cakung. Kemudian kita akan ada hikmah halal bihalal oleh Dr. Saiful Anwar LCMA. Terakhir akan ada doa oleh pengawas BPKD Kiai Haji Zainal Arifin Gufron, dan terakhir kita akan ada musafahah, salam-salaman dan silaturahim ramah tamah bersama. Untuk membuka acara kita sama-sama membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami persilahkan Akhina Ananda Fathah Mubina untuk membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua dipersilahkan. Beliau ini adalah takmir masjidnya Abu Hajirin, masih muda, lagi menyelesaikan skripsinya di IPB Institut Bogor. Semoga semester ini bisa lulus dan kita doakan menjadi sarjana yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Demikian Mas Binat, duduk di sebelah sana aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan agenda kita pada pagi menjelang siang hari ini. Insyaallah saya akan membawakan tartilul Quran surah As-Saff, surah yang isinya mengenai jamaah ya, untuk saling merekatkan ukhuwah Islamiyah, yang mana akan dibacakan mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa ayat dari surah As-Saff semoga menambah keberkahan dan menambah semangat kita dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Bapak Ibu sekalian, ada door prize nih Pak Haji. Jadi acara dimulai setelah acara door prize. Jadi dari BPKD menyiapkan door prize dipersembahkan untuk peserta yang hadir pertama kali sesuai absen. Siapa yang hadir pertama kali sesuai absen? Ibu minta tolong dilihat absen pertama kali atas nama siapa ya? Di luar panitia ini, di luar panitia. Kalau panitia pasti hadir pertama kali. Sampai nomor 3 kosong. Satu nomor 3 kosong. Oh, sampai nomor 3 kosong. Nomor 4 adanya. Atas nama siapa, Bu? Ibu Delika. Silakan Ibu. Ada door prize voucher belanja kita mat sebesar Rp100.000. Bapak Ketua BPKD diminta memberikan door prize-nya dan Pak Rudi kita foto. Jarang-jarang nih yang hadir dari tamu yang jauh malam ini. Ikut kamera ke situ. Soalnya kurang. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir pertama kali. Jadi on time itu harus tradisi yang kita biasakan. Kalau di Indonesia jam karet itu katanya tradisi, kita rubah tradisinya jam on time. Baik Bapak Ibu, kita buka acara kedua, sambutan dari Ketua BPKDI oleh Bapak Haji Romano. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron. Beliau posisi sekarang ada di Makkah Al-Mukarramah, namun beliau tetap aktif untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Selanjutnya yang saya hormati wakil daripada Bapak Camat Cakung, Ibu Nidia, terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Karim, beliau tidak hadir. Yang saya hormati Bapak Haji Yena Surya Mulyana, beliau mantan Ketua BPKDI. Yang saya hormati Bapak Haji Puji Yuwono, beliau mantan Ketua BPKDI dan sekarang duduk sebagai Dewan Pengawas di BPKDI. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz kita Dr. Saiful Anwar LCMA, alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua RW 9, 10, 11, 12, dan 13. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua DKM Masjid dan Koordinasi BPKDI, alhamdulillah hadir semuanya. Dari Masjid Al-Muhajirin, Masjid Nurul Iman, Masjid Nurul Jannah, Masjid Al-Kautsar, Masjid An-Nahal, Masjid Ayatul Nufus, dan satu lagi mungkin dari Masjid Al-Hidayah, ada Masjid Al-Mukhlisin, ada, alhamdulillah hadir semuanya. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, yang saya hormati seluruh hadirin, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa kami tetap menghormati dan mencintai bapak-bapak semuanya. Marilah pertemuan ini kita awali dengan membacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sini. Dengan nikmat itu insya Allah rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan melipat gandakan nikmat itu kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita umatnya dengan sholawat insya Allah menjadikan wasilah kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah, kerinduan untuk bisa berkumpul adalah merupakan suatu kebahagiaan. Setelah kita selesai melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan seluruh kegiatan ibadah, rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan makfirah, bulan yang penuh dengan hikmah. Dengan kita melaksanakan kegiatan Ramadan, kita bersihkan dengan membayar zakat fitrah, kita selesaikan dengan sholat Idul Fitri, insya Allah kita kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dengan rahmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kita bisa bertemu di sini, kita bisa berkumpul di sini. Namun setelah kita melaksanakan ibadah, kita masih ada ganjalan, yaitu secara hablum minanas. Mungkin kita masih ada riak-riak kecil, dosa kecil di antara kita. Untuk itulah kita bisa kumpul di sini, kita buka kolbu kita untuk memohon maaf kepada semuanya dan menerima maaf dengan lapang dada. Jadi saudara-saudara kita, marilah dengan kegiatan ini kita semangatin, kita girong untuk berjanji untuk memakmurkan masjid
dan juga mensejahterakan jamaah. Memakmurkan masjid bukan karena masjid harus penuh, tapi memakmurkan masjid bagaimana kegiatan masjid selalu penuh, jadi diisi dengan kegiatan masjid itu, diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang bisa meningkatkan kita di dalam keimanan dan ketakwaan kita. Sedang kita menyantuni orang-orang kita di sekitar saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Marilah itu kita lakukan bersama-sama di antara ketua-ketua masjid yang ada dalam koordinasi BPRDI. Marilah setelah ini kita bergerak untuk sama-sama bisa meningkatkan, bisa memikirkan saudara-saudara kita yang pada saat ini belum menentukan keberuntungan. Marilah kita adakan santunan di antara kita ingat jamaah kita, itulah namanya kita mensejahterakan jamaah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah, karena waktu yang diberikan kepada saya hanya 5 menit, nggak panjang-panjang, jadi kami sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu permohonan maaf dari seluruh pengurus BPKDI. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan dan meridhoi setiap langkah dan ucapan kita. Kita bertemu kembali, kita diberikan umur panjang, bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi yang disampaikan beliau itu luar biasa. Tema halal bihalal kita bersinergi. Jadi masjid itu harus bersinergi, tidak bisa sendiri-sendiri. Sinergi internal, sinergi eksternal gitu. Tidak hanya pengurusnya saja, pengurus dan jamaah harus sinergi. Dan satu masjid dengan masjid lain harus bersinergi agar memperkuat ikatan-ikatan kita itu yang tujuan BPKD salah satunya Pak Haji, demikian ya. Jadi alhamdulillah semoga BPKD senantiasa eksistensinya semakin baik dan semakin bermanfaat bagi seluruh umat di lingkungan Pulau Gebang Roma ini khususnya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kuis. Oh, ada kuis juga nih. Jadi rupanya BPKD banyak bagi-bagi hadiah pada pagi hari ini. Kuisnya ini apa nih? Pertanyaan ya. Siapa yang bisa jawab? Mohon angkat tangan. Siapa sahabat Nabi yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi? Ya, Abu Hurairah, masya Allah. Silakan. Jadi sebelum dikasih hadiah ini Pak, ini banyak yang nggak kenal ini. Ini nama aslinya Abu Hurairah. Beliau itu masuk Islam saat usia Nabi 60 tahun. Jadi terlambat masuk Islamnya. Tapi beliau bisa meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Dan menjadi sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, meskipun masuk Islamnya terlambat, bisa meriwayatkan hadis paling banyak. Nama kunyah beliau, bapaknya kucing kecil, atau nama aslinya adalah Abu Hurairah. Jadi kami persilahkan kali ini oleh Pak Wakil Ketua BPKD Pak Asman memberikan hadiah voucher 1 juta, nolnya hilang 1 ini. Jadi 100.000. Dipersilakan. Pak siapa Pak? Pak Sumaryono. Oh, saya baru ketemu orangnya. Kalau WA sering gitu. Al Hijrah. Ketua DKM Masjid Al Hijrah, Bapak Sumaryono. Allahu Akbar. Wah, gelap Pak. Gelap, kena ini. Kurang vouchernya apa kurang apa? Kurang apa ya? Iya. Baik, terima kasih. Cahayanya kenceng banget. Baik, berikutnya sambutan dari acara kita, sambutan dari pembina BPKDI Bapak Anwar yang akan diwakili oleh Ibu Zelika, mohon maaf, dari Kecamatan Cakung. Kepada Ibu Zelika, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul pada kegiatan halal bihalal dari BPKDI dengan tadi tema halal makmurkan masjid ya. Bagus sekali temanya. Kepada yang terhormat dari tokoh agama Bapak Kiai Haji Zainal Arifin Gufron,
kepada yang terhormat Ketua BPKDI Bapak Ermanu, yang terhormat Bapak Wakil Ketua BPKDI serta seluruh pengurus BPKDI yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak RW 13, 11, 10, dan 9 serta para RT mungkin yang hadir pada pagi hari ini, dan juga mungkin para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ada di lingkungan RW 13 Kelurahan Pulau Gebang, serta ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini, serta tidak lupa junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di yaumul akhir nanti merupakan umatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin saya mewakili Bapak Camat Cakung. Kebetulan Pak Camat sedianya hadir dan saya mendampingi beliau, namun beliau kurang fit, jadi saya di sini Nindya mewakili Bapak Camat dari Kecamatan Cakung. Alhamdulillah, terima kasih untuk para panitia dan pengurus BPKDI karena kita semua sekarang sudah bisa hadir di acara ini, berjalan lancar, dan tentunya saya di sini bukan mewakili kecamatan juga, yang mungkin saya di sini memang dari kecil dan lahir di RW 13, jadi alhamdulillah saya juga bisa untuk mengikuti halal bihalal pada pagi hari ini, alhamdulillah. Dan juga dengan berkat Allah juga tadi, saya kebetulan memang tadi saya kira jam 8 gitu ya, dapat nomor urut 1, alhamdulillah juga gitu ya, dapat berkahnya dari BPKDI, lumayan buat belanja Pak, belanja bulanan gitu. Masya Allah, terima kasih untuk berkatnya. Saya di sini mengucapkan mohon maaf lahir batin ya dari kecamatan, minal aizin wal faizin. Semoga halal bihalal ini merupakan momentum kita semua, mungkin dari pemerintah kecamatan dan BPKDI agar bersinergi lebih baik ya Pak Ketua. Dan saya berharap juga yang Pak Ketua BPKDI inginkan ya saya tahu itu, saya juga ikut rapat bareng dengan Pak Ermanu di provinsi di BPAD. Semoga pemanfaatan lahan di Blok B tersebut juga dapat segera terrealisasi ya Pak Erman. Saya juga dari kecamatan turut monitor, dan mudah-mudahan kalau misalkan ada kendala bisa saya sampaikan gitu ke Pak Camat, Pak Erman untuk tadi masalah kendalanya. Jadi nanti mungkin saya bisa sampaikan ke Pak Camat untuk dapat sama-sama memfollow up di BPAD terkait pemanfaatan lahan di Blok B tersebut, karena saya tahu pemanfaatan lahan itu nanti akan menjadi sekolah bagi para apa ya istilahnya yang kurang mampu dan mungkin para disabilitas seperti itu ya Pak Erman. Jadi sangat mulia sekali gitu BPKDI untuk apa ya menyekolahkan para murid-muridnya nanti. Jadi insya Allah kecamatan siap Pak untuk membantu dan memfollow up lagi ya Pak Erman. Tentunya kecamatan akan insya Allah terus bersinergi, dan mudah-mudahan acara halal bihalal ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah kita, mempererat silaturahmi kita, dan juga saya berdoa untuk para pengurus BPKDI semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam setiap langkahnya. Mungkin itu saja Pak dari kecamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zerika dan mewakili Kecamatan Cakung atas sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua,
yaitu Bapak Profesor Dr. Ki Haji Zainal Arifin Gufron yang alhamdulillah membersamai kita dari Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus Ketua BPKDI Bapak Haji Ermanu beserta para pengurusnya, jajaran-jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula dan juga saya hormati para ketua masjid, ru'usatul masajid, para ketua masjid yang berada di jajaran atau lingkup BPKDI Jakarta Timur. Kemudian Bapak Ketua RW 13, RW berapa itu ya? RW 10, RW 10, RW 9, RW 11, RW 12. Masya Allah, luar biasa. Umarok dan ulamanya berkumpul di sini semua. Kemudian ibu-ibu majelis taklim dan para tokoh masyarakat, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka turut menghadiri undangan daripada Sohibul Hajat, yaitu BPKDI, yaitu halal bihalal yang biasa dilaksanakan setelah Idul Fitri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini memang kalau kita lihat berasal dari 3 kata. Kalau dari 3 kata itu memang Arab semua katanya. Halal itu bahasa Arab, lawannya diddu haram. Kemudian baknya juga huruf jar, kemudian halal juga sama, bahasa Arab juga, digabungkan menjadi halal bihalal. Dan kemudian kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal bihalal itu adalah sebuah silaturahim yang mengundang banyak tokoh masyarakat, mengundang banyak komunitas-komunitas. Tapi kalau misalnya datang ke rumah itu silaturahim biasa. Tapi kalau misalnya halal bihalal itu lebih kepada tokoh masyarakat, apa itu komunitas RW, kemudian RT dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita melihat definisi daripada halal bihalal. Nah kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sih sebenarnya timbulnya halal bihalal? Halal bihalal itu kalau kita ya ke orang Arab itu halal bihalal, orang Arab juga bingung juga halal bihalal apa begitu. Ya karena memang itu sudah istilah. Istilah ini kalau saya bahasa sejarah itu adalah di tahun 1948 rupanya. Ketika itu Presiden Bung Karno memanggil tokoh agama, yaitu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Di pendiri Nahdlatul Ulama itu ada 3 rupanya. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu yang memimpin pendiri Tebu Ireng itu. Kemudian ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, ini adalah pimpinan tambak beras Jombang itu. Kemudian yang ketiga itu adalah Samsul Bisri Mustafa. Itu adalah pendiri 3 itu pendirinya. Nah ini yang Pak Karno ini memanggil salah satunya yaitu Abdul Wahab Hasbullah. Kata Pak Karno, gimana nih supaya mengumpulkan tokoh-tokoh Indonesia, dari tokoh politiknya, dari tokoh agamanya, dari yang kiri, yang kanan gitu. Kemudian kumpul dalam satu acara supaya ini menyatukan fikroh, menyatukan visi-visi Indonesia yang tadinya berbeda-beda dan lain sebagainya. Kemudian kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, bikin silaturahim. Silaturahim seperti apa? Bikin namanya halal bihalal. Akhirnya populer tuh ketika di zaman Pak Karno itu, karena memang menjadi presiden, akhirnya seperti sekarang halal bihalal gitu. Ya karena memang dulunya karena dipopulerkan oleh pejabat negara, akhirnya sampai sekarang pun menjadi populer juga halal bihalal itu. Nah, di Malaysia. Nah itu kalau saya bahasa sejarah, ya. Walaupun ada versi sejarah lain, tapi saya bahasa sejarah yang versi tersebut. Nah kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halal bihalal kalau sisi Islam itu bagaimana? Sisi Islamnya, gitu ya. Sisi Islamnya. Memang ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari, kalau riwayatnya itu Abu Dawud, kemudian Nasai dan Ibnu Majah ini dari jalur Anas bin Malik. Kalau dari Abu Nu'man bin Bashir ini riwayat Imam Ahmad dan riwayat Baihaqi. Jadi kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimaini", tidak ada
dua orang muslim atau lebih, mamin muslimaini yaltaqiyani, mereka saling bertemu, kita sekarang sedang bertemu nih. Fayatasofahani, kemudian bermusafahah, bermaaf-maafan. Tadi sudah disinggung sama Pak Ketua, ya kita nanti saling memaafkan. Illa, kecuali Gufirolahum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya qabla ayyatafaraqo, sebelum berpisah, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, insya Allah kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan makna halal bihalal, ya kalau kita ambil dari definisi daripada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa usul fikihnya itu, karena ini adalah maknanya, kalau dalam bahasa hadisnya itu kan dalil. Kemudian kalau makna hadis itu namanya madlul. Madlul hadisnya itu adalah am. Jadi ya siapa saja yang bertemu kaum muslimin, yang penting kebaikan, bertemu di ruang aula ini, bertemu di masjid, bertemu di pasar, bertemu dimanapun, yang penting dia bertemu kemudian saling maafkan, maafin saya kalau ada kata-kata yang salah, maka insya Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Nah ini makna umumnya dalam usul fikihnya, dia tidak harus akma, maka bisa diambil di halal bihalal ini dalilnya itu. Salah satunya adalah mamin muslimin, mamin muslimin tadi. Kemudian yang kedua adalah ada juga sebuah hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Muslim yang mungkin ada di kitabnya Imam An-Nawawi dan Sholihin. Nah, itu ada terkait dengan man ahab, siapa yang pengen ayyubsata rizqahu, yang pengen diluaskan rizkinya. Pengen rizki itu nggak harus berupa materi, uang, kemudian apalagi harta, kemudian uang, rumah, tapi luas rizkinya itu bisa rizki berbentuk kenikmatan oleh Allah. Jadi panjang umur itu rizki juga. Kemudian nggak banyak masalah, rizki juga, itu semua rizki. Jadi yang nikmatnya itu bukan hanya sekedar madiyatan, bukan hanya sekedar materi, tapi non materi juga rizki juga. Barang siapa yang pengen sekali diluaskan rizkinya, baik itu materi, madiyatan kanat, amgoiro madiyah atau bukan materi, atau au yunsa ala asarihi, atau pengen apa, ditimbulkan jejaknya. Kalau bahasa sekarang pengen populer, kan kalau sekarang bahasanya pengen populer, makanya sekarang kalau lagi musim-musim kampanye itu ada silaturahmi ke sini dan lain sebagainya, pengen dipopulerkan, pengen populer begitu. Ayyusa asarihi falyasil rahimah, maka silaturahim. Ya ini salah satu dasar dalam Islam adanya halal bihalal, silaturahim. Lalu kalau di Indonesia memang seperti itu. Kadang-kadang dipermasalahkan juga ini silaturahim atau silaturahmi begitu. Ini silaturahim atau silaturahmi. Ya sebenarnya dua kata, yang satu rahmi, yang satu rahim. Dan kalau di hadisnya bahasanya falyasir rahimah. Memang kalau di hadis silaturahim, kalau di hadis. Tapi kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bukan silaturahim, silaturahmi. Kalau di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arabnya falyasir rahimah, maka silaturahim, hubungkan silaturahim. Kemudian tapi dari sisi bahasa kalau kita lihat, rahmi dengan rahim itu sebenarnya punya satu kata. Kalau dalam bahasa Arab itu sama-sama, kalau rahmi itu wazannya fa'lun. Kalau misalnya rahim itu wazannya fa'ilun, begitu. Wazannya fa'ilun, satu akar. Akarnya apa? Rahimah yarham. Rahmah. Ya, kemudian rahim, kemudian rahman, kan sama satu kata juga. Dari satu kata juga itu, sama-sama rahimah. Cuman memang rahimah dengan rahmi, akhirnya sebenarnya kalau kita pengen tidak mempermasalahkan, ya sudah, kita ya yang penting masih dalam satu kata gitu. Satu kata itu artinya satu akar kata, wazannya dari rahimah yarhamu, rahman wa rahmatan wa rahiman gitu. Fa'lan wa fa'latan wa fa'ilan, seperti itu. Jadi silaturahim atau silaturahmi, kalau silaturahmi bahasa Indonesia, tapi kalau silaturahim ya bahasa Arab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang sedikit lagi karena dikasih waktu sekitar 10-15 menit, ada 3 sebenarnya hikmah daripada silaturahim ini atau halal bihalal ini. Yang pertama, hikmah yang pertama adalah taqwiyatul ukhuwah. Taqwiyah itu dari kata qawwa yuqawwi taqwiyatan, menguatkan persaudaraan. Ya kita semua kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum muslim itu semua saudara, satu sama lain.
Tapi dengan adanya halal bihalal ini, ya bisa jadi kuat takwiyah, bisa jadi kuat, semakin kuat. Semakin kuat kita persaudaraannya semakin kuat. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, orang yang pengen dianggap beriman, itu adalah atau orang yang ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Kan itu kan hadis seperti itu yang sudah kita dengar kan. Ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang mencintai dirinya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nah, kalau kita misalnya kita pengen makan, kemudian tuh lapar banget, pasti kita cari karena diri kita lapar. Kita misalnya nggak punya uang, pasti kita cari dan lain sebagainya. Ini dianggap sebagai seorang muslim adalah orang yang ketika peduli terhadap saudaranya seperti peduli terhadap dirinya sendiri. Ini luar biasa nih halal bihalal ini, sehingga bisa menguatkan takwiyatul ukhuwah, kembali jadi menguatkan benar-benar ukhuwah persaudaraan kita. Tuh, yang tadinya di masjid sini sudah luar biasa, jamaahnya sudah modern. Kemudian kalau misalnya contoh misalnya Masjid Muhajirin misalnya sudah ada fasilitas yang modern dan lain sebagainya. Ada masjid yang belum, nah itu kan bisa diambil hikmahnya juga nanti. Kenapa? Karena takwiyatul ukhuwah bisa memperkuat persaudaraan, akhirnya kuat akhirnya saudara satu dengan yang lainnya, yang satu RW dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmah yang pertama, takwiyatul ukhuwah. Bukan hanya ukhuwah saja, kalau ukhuwah saja maknanya biasa saja. Saudara mah, kamu saudara saya, iya. Kamu juga saudara saya, iya. Tapi kalau maknanya takwiyah, menguatkan kembali sehingga ini benar-benar seperti dia mencintai dirinya sendiri, itu namanya takwiyah. Ini hikmah yang pertama, takwiyatul ukhuwah, menguatkan persaudaraan. Kemudian hikmah yang kedua adalah wasilatun, sebagai wasilah, sebagai sarana lil ittihadil ummah, untuk menyatukan umat. Ini sarana untuk menyatukan umat antara RW ini dengan RW ini. Kemudian halal bihalal itu seperti itu, antara masjid ini dengan masjid ini, jadi satu umatnya begitu. Atau antar masjid pun, antar sama pengurus pun bisa juga. Jadi ini momentum halal bihalal untuk wasilatun littihadil ummah, sebagai sarana untuk mempersatukan umat. Makanya Bung Karno ketika apa nih kira-kira untuk mempersatukan antara umaroh, ulama, yang sekuler, yang agamis itu semua bagaimana menyatukannya? Ya udah, kata Pak Guru, udah kita bikin halal bihalal saja. Nah, ini salah satu poinnya, yaitu wasilatun, sebagai wasilah, sebagai sarana untuk ittihadil ummah, untuk menyatukan ummah, baik itu masjid, menyatukan berbagai masjid, isi-isinya dan lain sebagainya, kemudian RW dan lain sebagainya, komunitas-komunitas lain, atau dalam intra masjid juga antar pengurus, mungkin antar pengurus berbeda-beda pemahamannya, ada yang pengen zikir jamaah, ada yang tidak pengen zikir jamaah, sehingga dengan adanya halal bihalal ini yang momentum jadinya untuk sama-sama mempersatukan umat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yang pertama adalah takwiyatul ukhuwah. Kemudian yang kedua wasilatun littihadil ummah, sebagai sarana untuk mempererat umat. Nah, yang ketiga adalah wasilatun litanmiyah wa tahdid, sebagai sarana untuk mengembangkan sarana-sarana atau mengembangkan ide-ide, potensi-potensi yang ada umat al-Islamiyah. Kalau tadi berbentuk apapun, kalau sekarang ini lebih khusus sekali. Misalnya strategi BPKDI seperti apa? Ini momen halal bihalal juga. Jadi bagaimana sebagai sarana untuk mengembangkan tanmiyah, mengembangkan kemudian wat tanzim, mengembangkan dan mengatur, berorganisir rencana-rencana planning ke depannya, itu organisasi atau apapun komunitas-komunitas ke depannya. Ini momen halal bihalal. Momen halal bihalal supaya apa? Ya supaya kalau dalam bahasa Al-Qur'annya wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, kita intinya poinnya itu adalah tujuannya agar sama-sama kita meraih apa tadi yang judulnya itu, naik bersinergi untuk memakmurkan masjid, sama-sama itu satu tujuan, bersinergi untuk memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah, itu sama-sama ke situ muaraknya, itu sama-sama ke situ dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kita saling berpegang teguh dalam tali agama Allah Subhanahu wa taala, jangan bercerai-berai gara-gara
gara-gara ide ini dengan ide berbeda, antara ketua wakil ketua berbeda, atau sekretaris berbeda dan lain sebagainya. Udah kita yang itu kita buang, kemudian kita satukan, yaitu bersinergi untuk memakmurkan masjid dan mensejahterakan jemaah. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, masalul mukminin, ya, orang-orang mukmin itu dalam kecintaan, kemudian mahabbah dan lain sebagainya seperti satu jasa. Kalau misalnya yang satu disakiti, maka yang lain juga sakit. Nah ini luar biasanya dalam Islam itu seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah halal bihalal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa mengaplikasikannya baik secara individu maupun secara jamaah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perumpamaan dalam Al-Quran. Yang udah, nyamuk, betul sekali, nyamuk. Jadi memiliki 100 mata dan 3 jantung, membuat Raja Namrud sampai meninggal dunia gara-gara sekecil nyamuk. Jawabannya nyamuk. Innallaha la yastahi ayyatriba matsal ma ba'udah. Nyamuk. Jadi terima kasih Bapak. Ke depan Pak dapat voucher 1 juta, kembali maunya nggak ada satu. Yang ngasih Dr. Saiful Anwar, silakan Ustaz. Kan lagi banyak DBD Pak, jadi sengaja ayat ini dimunculin gitu. Agak ke tengah biar terang. Jadi lagi banyak kasus DBD, semoga ini mengandung hikmah bagi kita semua. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat Pak Ji. Pak Ji Gufron, siap baca doa Pak Ji. Mohon di-unmute dulu Ji. Mic-nya di-unmute. Oke, sudah? Baik, sudah kedengaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh pengawas kita, Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron, yang posisi sekarang beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah ini menambah keberkahan bagi kita semua. Kepada Kiai Zainal Arifin Gufron, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi narju minal barakah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua BPKDI Bapak Haji Herman serta seluruh anggotanya, yang kami muliakan Bapak Dr. Saiful Anwar LCMA, seluruh ketua DKM, seluruh ketua RW, dan seluruh pengurus BPKDI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya membaca doa, izinkan saya untuk mengucapkan doa untuk kita dengan yang sering kita baca. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, atau taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kita semua. Dan ja'alna wa iyyakum minal aqidin wal faizin. Semoga Allah jadikan Anda dan kita termasuk orang yang sukses, berbahagia, dan bersukses dalam karir, dalam usahanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ingin sedikit menyampaikan informasi untuk Pak Wali atau mewakili Pak Camat, bahwa anggaran untuk anggaran untuk sewa sewa tempat sudah kita siapkan, ya. Jadi sudah diberikan oleh Pak Haji Takwan 50 juta yang untuk sewa tempat untuk pesantren IT. Mohon diinformasikan agar bisa segera kita bayarkan, karena Pak Takwan mintanya saya bayarkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu saya hormati, kita berdoa bukan hanya untuk yang hidup, tetapi juga pengurus-pengurus yang telah lama meninggal dunia, baik Pak Haji Umar, Pak Haji Nurul Khalis, dan semua pengurus-pengurus PPKDI
yang telah meninggal Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya sebagai rodoh min dia di jannah. Dan sebagai kita yang hidup, ingatlah bahwa teman-teman kita yang berjasa untuk BPKDI mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Serta dari tempat ini pula kami berdoa dari Madinah, dan kebetulan dalam seminggu ini saya tidak di jamaah, jadi lagi mau berkeliling. Insya Allah ini Bendahara Umum FK Ulum hadir Pak Suparjo, ya dia umroh umroh backpacker ya. Kemudian dia umroh apa? Backpacker ya. Dan dia jalan sendiri, hari ini sudah mau datang ke Madinah. Kemudian saya besok mau ke Jordan, ke Petra, dan kemarin dari Papua, karena kebetulan jamaah tidak ada. Saya ingin berdoa pada Allah SWT di tempat yang ini, di saat yang mustajab ini, di mana di sini baru habis subuh jam 7. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan baik yang sudah berangkat haji maupun yang belum haji, Allah berikan kesempatan untuk datang kembali. Bagi yang belum, Allah berikan segerakan untuk bisa haji maupun umroh. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada hari ini semoga diberikan rezeki yang halal yang barokah untuk bisa menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa yang ada kita, ya saya sudah memonitor tentang usaha kita, yaitu kita sudah menurun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita kemampuan untuk meningkatkan usaha kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan serta sukses dalam karir dan usaha kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalih wa ila hadratin nabi wa ila arwahi pengurus BPKDI yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya sebagai rodah min riyadil jannah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukawi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadar ramlir raqiq. Salatan tansurna al-qudur ilal baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa bi baqtihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana la tada'lana fi maqamina wa fi waqtina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa sattarta wa la dhallan illa hadaita wa la maridan illa syafaita wa la bidan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah diyaraka ridwan wala sadil anta wa yasarta yassur umurana ya Allah. Ar-Rahman ya Rahim. Anta Ar-Rahman, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu seperti ini ya Allah. Di belakang makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah, kami memohon kepada-Mu ya Allah akan ampunan-Mu ya Allah. Di makam Nabi Muhammad SAW mohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah.
baik yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Begitulah dosa orang tua kami, ya Allah, ayah bunda kami, ya Allah, yang jasanya tidak mungkin terbalas oleh kami, ya Allah. Begitu besar jasa orang tua kami, terutama ibu kami, ya Allah. Kami berada dalam perutnya 9 bulan. Mereka sangat susah, ini susah. Tapi mohon ya Allah, kalau mereka telah tiada, ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai rawdah min riyadil jannah, sebagai taman dari taman surga, ya Allah. Maafkanlah kekhilaafannya, terimalah amal ibadahnya. Kalau mereka masih ada, ya Allah, berikan kepada kami kemampuan, kemauan untuk berkhidmah kepada mereka, untuk menyenangkan hati mereka, ya Allah. Jangan sampai hati mereka sedih, apalagi sakit, ya Allah. Mohon ya Allah, berikan kepada kami kemampuan dan kemauan untuk membahagiakan mereka, ya Allah. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit, ya Allah. Mohon sembuhkan, ya Allah. Di antara mereka mungkin ada yang sedang kekurangan, ya Allah. Mohon ya Allah, berikan rezeki hal yang barokah, ya Allah. Tapi mohon ya Allah, betul anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang salih dan salihah, anak yang bisa kita banggakan di hadapan-Mu, ya Allah. Anak yang selalu mendoakan kepada kami, ya Allah. Anak-anak yang selalu ingat kepada kami, ya Allah. Setiap saat mendoakan kepada kami, ya Allah, orang tuanya, ya Allah. Anak yang bisa kita banggakan di hadapan-Mu, di hadapan Rasul-Mu, ya Allah. Bukan hanya menjadikan halang kita untuk masuk surga, anak tidak mendapat pendidikan agama, ya Allah. Mohon ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, ya Allah, dari berbagai hal-hal yang akan merusak kepada kami, ya Allah. Mohon pula ya Allah, para saudara kami yang berada di tempat ini ataupun di tempat acara ini di halal bihalal kita, mohon ya Allah, berikan kepada mereka, ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang halal, yang barokah, ya Allah, untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW, agar mereka bisa berumrah atau menghaji, ya Allah, bertawaf di depan Ka'bah-Mu, ya Allah, membawa keluarga, menuntut keluarga, menuntut anak istri, cucu-cucu, ya Allah. Mohon ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal. Oh, rezeki yang halal. Allahumma ballighna wa balligh auladana wa banatina wa ikhwanina ila baitillahil haram wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arzuqna al-auda summa al-auda tarratin ba'da marratin habitun ya Rabbina sajidun. Ya Allah, kami mohon ya Allah kepada kami semua yang hadir maupun kami yang mendengarkan ini, kami mohon ya Allah, berikan keberkahan rumah tangga, berkah ilmunya, berkah pekerjaannya, berkah semua yang mereka lakukan, ya Allah. Kami mohon ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan bangsa dan negara kami, ya Allah, yang tercinta, ya Allah, dari permusuhan, dari perbuatan yang tidak memungkinkan persatuan kita, ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami berserah diri, ya Allah. Panjangkan umur kami untuk taat padamu, ya Allah. Panjangkan umur kami untuk taat padamu, ya Allah. Kalaupun Kau akan matikan kami, karena maka ada satu keniscayaan, ya Allah. Berapa banyak saudara kami, pengurus kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Kalaupun Kau akan matikan kami karena mata satu keniscayaan, matikan kami dalam husnul khatimah, matikan kami dalam kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Allahumma ya rabbal baitil atiq, Allahumma ya rabbal baitil atiq, atiq biqabana wa biqabina wa ummahatina wa dhurriyyatina atiq minan nar. Ya Allah, yang memudayakan hamba-hambanya di neraka, mohon kepada kami, Allah, bebaskan kami semua, ya Allah, orang tua kami, ayah bunda kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, teman-teman kami semua, ya Allah, bebaskan dari api neraka. Allah, ma'afik biqaban wa liqa'abaina wa ummatina wa ajdadana wa jadatina a'tikum minan nar, a'tikum minan nar, ya wasi'al maghfirah. Allah
innaka baitaka 'azim wa wajhaka karim wa anta Allah halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi alamin. Bapak dan Ibu, saya pribadi dan keluarga mohon didoakan itu maaf yang sepas-pasnya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya insyaallah di kampung halaman kita setelah tanggal 20 nanti. Mudah-mudahan semua sukses dunia dan akhiratnya, sukses dalam karirnya, dan mudah-mudahan usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah supaya maju dan maju terus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Zainal Arifin Gufron yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita mau sekian cara penutup. Namun sebelumnya ada kuis terakhir nih Bapak Ibu. Banyak kuis nih, banyak. Ini challenge, tantangan nih. Siapa yang berani menjawab 4 pertanyaan secara beruntun dengan tepat mengenai permainan warna? Yang bersedia menerima tantangan silakan ke depan. Pertanyaannya gampang, 4 pertanyaan, tapi harus cepat jawabnya. Ada yang bisa Pak? Silakan ke depan. Nanti dapat voucher. Yang sudah dapat nggak usah, belum. Monggo, ada yang berkenan Bapak Ibu? Gampang, pertanyaan gampang. Misalkan apa warna mobil itu hitam, gampang itu. Main 100, nyoba nggak bayar, ayo. Silakan. Wisma, oh Bu En, silakan Bu, pakai mic ini Bu. Silakan. Jawabnya yang cepet ya Bu. Kalau 4-4-nya benar, nanti dapat hadiah. Bismillah, baca Bismillah dulu Bu. Pertama, uban warnanya apa Bu? Uban. Putih. Awan warnanya apa? Apa Bu? Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Air. Ah betul. Ada yang jawab ini Pak. Uban warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tisu minumnya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Susu. Padahal minumnya kan air. Jadi Bu En cerdas. Silakan Bu En. Yang ngasih wakil ketua apa sih? Oh, Pak Puji, mohon memberikan hadiah ke Bu En. Situ aja Bu, situ aja. Benar. Itu minumnya air. Di foto dulu Pak. Nanti masuk TV-nya Pak Rudi. Izin dulu Pak ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Izin dulu. Terima kasih. Mau ketemu Pak Soekarjo. Iya, terima kasih banyak. Oke, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan mohon waktunya sebentar, bahwa pada tanggal 3 Mei kemarin kita ada rapat pengurus harian BPKDI. Hal ini kita sampaikan tidak ada rapat karena kekosongan sekretaris setelah meninggalnya sahabat kita, saudara kita, teman kita, Bapak Haji Umar Yadin. Dengan ada kekosongan itu, maka pelaksana tugas sekretaris akan diemban, dirasakan oleh Wakil Ketua BPKDI langsung, yaitu Bapak Asman Habisek. Mohon dukungan dari Bapak-Bapak Ketua DKM apabila ada urusan ke BPKDI, sekretarisnya sementara pelaksana tugas dipegang oleh Bapak Wakil Ketua, yaitu Bapak Asman Habisek. Hal ini akan berlangsung sampai nanti diadakan Musa keempat. Insya Allah Musa keempat pemilihan pengurus baru BPKDI periode 2023 sampai dengan 2026
yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli dan bertempat di Aula Masjid Al-Muhajirin. Untuk itu kami mohon dukungan dari saudara kita Bapak-Bapak Ketua Masjid yang ada dalam koordinasi BPKDI. Marilah sama-sama kita tingkatkan BPKDI melalui sinergi kebersamaan, melalui ukhuwah kita. Semoga BPKDI kedepannya makin maju. Itu sekali lagi saya terima kasih. Mohon dukungannya dari Bapak-Bapak semuanya bersama ibu-ibu, karena ibu-ibu Majelis Taklim juga nanti berperan aktif juga di dalam pelaksanaan Musa keempat. Bukan hanya dari Bapak-Bapak pengurus ketua DKM, tapi juga dari Majelis Taklim. Demikian yang disampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, assalamualaikum Pak Hermanu. Mohon ada kesan dan pesannya Pak terhadap acara kali ini Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama. Kita ikat tali ukhuwah Islamiyah kita sinergikan rencana kita ke depannya. Semoga BPKDI ke depan makin maju. Amin. Terima kasih Pak Hermanu.